Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas hadis-hadis yang berkaitan tentang wakaf. Kelompok kami terdiri dari saya, Musa Abdul Jabbar, dan yang kedua Farihul Bashar. Langsung saja kita mulai dari pengertian wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu waqfun, yang berarti menahan, berhenti atau diam. Maksud dari menahan adalah untuk tidak diperjualbelikan, dihadiahkan atau diwariskan. Sedangkan menurut istilah syara, wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan. Sedangkan definisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak yang melakukan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai ketentuan agama Islam. Kemudian dasar-dasar hukum wakaf. Wakaf pada dasarnya adalah sunnah. Hal ini merujuk pada beberapa ayat Al-Quran yang sangat menganjurkan wakaf, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu minat thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tu'minu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincangkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Menurut hukum positif, hukum wakaf telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaannya pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan wakaf antara lain pada surat Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Sedangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan wakaf, salah satunya adalah hadis riwayat Muslim nomor 3084. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Artinya, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Adapun yang dimaksud sedekah dalam hadis ini adalah wakaf. Hadis ini menunjukkan bahwa amal orang yang telah terputus, dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah setelah meninggal kecuali tiga kategori tersebut. Kemudian lanjut ke macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf berdasarkan peruntukannya dibagi menjadi wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli atau juga yang disebut dengan duri atau a'lal aulad adalah
wakaf yang bertujuan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan kerabat sendiri. Misalnya, harta yang disumbangkan hanya dapat dimanfaatkan oleh keluarga besar demi kebaikan, maka hal tersebut sudah termasuk wakaf. Misalnya, rumah yang diwakafkan untuk saudara yang tidak punya tempat tinggal. Kemudian wakaf khairi, wakaf kebajikan. Wakaf yang dilakukan untuk kepentingan agama atau masyarakat. Manfaat dari jenis wakaf ini dapat dirasakan untuk kebaikan umat dalam kepentingan agama. Misalnya, menyumbangkan tanah untuk membangun prasarana bangunan seperti masjid, pemakaman, ataupun tempat kesehatan. Kemudian jenis macam-macam wakaf berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya juga dibagi dua, yaitu mu'abbad dan mu'aqqad. Wakaf mu'abbad yaitu yang diberikan untuk selamanya, hak kepemilikan harta sepenuhnya diserahkan demi kebaikan umat tanpa batas waktu. Sedangkan yang mu'aqqad diberikan dengan jangka waktu. Biasanya jika wakif masih mempertimbangkan hak ahli waris atau kebutuhan di masa depan, harta diberikan dengan hak guna dengan jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu yang diberikan, benda, tanah, atau uang harus dimanfaatkan untuk mendapatkan nilai tambah untuk kepentingan sosial. Kemudian wakaf berdasarkan penggunaan objeknya. Wakaf berdasarkan penggunaan objeknya dibagi menjadi dua, dati dan mistismari. Wakaf dati adalah objek wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung. Contohnya pondok pesantren, madrasah, rumah sakit. Kemudian wakaf mistismari adalah objek wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syarak dalam bentuk apapun. Kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan wakif. Bismillah, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan teman saya Musa Jabar, yaitu tentang keutamaan wakaf. Adapun keutamaan wakaf ini termasuk amal ibadah yang mulia bagi kaum muslim. Karena apa? Karena pahalanya itu tidak hanya sekali, atau pahala ini bukan hanya dipetik ketika dia melakukan wakaf, akan tetapi pahalanya juga sifatnya mengalir pada si pewakaf ini setelah meninggal dunia. Bertambah banyak ketika ada orang yang memanfaatkan barang yang sudah diwakafkannya, seperti halnya masjid dan lain-lain. Adapun hadis yang mengandung keutamaan wakaf, yaitu pada hadis riwayat Imam Muslim, yaitu yang berbunyi man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Artinya barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia orang yang menunjukkannya akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya apa dari hadis di atas? Orang yang menunjukkan kebaikan yang modalnya hanya berupa lisan atau tenaga, dijamin akan mendapatkan pahala sebanding orang yang mengerjakannya. Maka bagaimana dengan orang yang menunjukkan kebaikan disertai harta bendanya atau harta benda wakaf? Maka tentu saja lebih banyak keutamaannya. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat wakaf, yaitu ada si wakif, orang yang mewakafkan, ada juga al-mauquf, harta yang diwakafkan, al-mauquf alaih, pihak yang menerima wakafan, yang terakhir yaitu sigot. Adapun selanjutnya yaitu tata cara melakukan wakaf. Bagaimana tata cara melakukan wakaf? Yaitu yang pertama, si wakif atau pewakaf itu melakukan
penghadapan atau menghadap pihak yang menerima sebuah akad wakaf, artinya pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. PPAIW ini adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Kemenak untuk membuat akta wakaf. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada penerima wakaf di hadapan PPAIW membawa dua orang sebagai saksi. Ikrar dapat dinyatakan secara lisan atau tulisan, serta dituangkan dalam AIW oleh pejabat yang berwenang tadi. Selanjutnya, PAIW menyampaikan kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk dimuat dalam register umum wakaf pada BWI. Kemudian wakif wajib membawa dokumen sah dan asli atas harta atau aset yang ingin diwakafkan. Contohnya sertifikat tanah, akta tanah, dan lain-lain, serta surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut itu dalam keadaan tuntas dan bebas dari sengketa atau ikatan. Lengkapi dokumen tersebut dengan identitas diri yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Itulah sekilas dari keutamaan adanya syarat-syarat wakif atau syarat-syarat wakaf dan sebuah tata cara bagaimana melakukan wakaf. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.